Halo para pengangguran yang budiman, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum anime bertema overpower yang tentunya masih fresh dan gurih alias baru saja rilis. Oke, tak perlu berlama-lama agar tidak memperpanjang durasi video, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di sebuah dunia yang tidak ada aplikasi TikToknya, lebih tepatnya di dunia sihir. Di situ ada seseorang bernama Gaius yang dijuluki sebagai masternya sihir, ahlinya dari segala macam jenis sihir, yang mana dikabarkan dia sudah membasmi beribu-ribu monster iblis yang siapapun tidak mau berurusan dengannya. Hal itu terbukti ketika dia bahkan dengan mudahnya membunuh seekor naga yang sangat kuat hanya dengan sihir tingkat dasar. Walaupun betapa kuatnya dirinya, ternyata dia ini mempunyai suatu masalah di mana kekuatan sihirnya tidak bisa lagi berkembang karena sudah melampaui batasnya sebagai seorang manusia yang terlahir dengan 3 lambang sihir. Untuk memenuhi hasrat akan kehausannya dengan kekuatan sihir, dia pun memutuskan untuk bereinkarnasi ke masa depan supaya bisa terlahirkan kembali agar lambang sihir di tangannya menjadi 4. Dan inilah Shikikomon. 5.000 tahun kemudian, lebih tepatnya di sebuah kerajaan yang sangat makmur, yang mana sang master sihir sudah terlahir kembali menjadi anak manusia dan kini namanya berubah menjadi Matthias Hildesheimer. Matthias pun sama seperti anak seusianya, demi memuaskan hasratnya akan tentang sihir, dia pun memutuskan untuk pergi mendaftar ke Akademi Sihir Kerajaan. Kemudian dia tidak sengaja bertemu dengan wanita bernama Alma dan Luri yang sedang mempunyai masalah karena pedang sihir tempahannya tidak bisa selesai dengan tepat waktu. Membuat pedang sihir bagi Matthias ini tidak lebih dari sekedar upil kering di hidung Saitama, karena dengan segala pengalamannya di masa lalu dia bisa membuat pedang sihir yang jauh lebih kuat berkali-kali lipat hanya dalam beberapa detik saja, yang membuat tukang pandai besi kena mental. Tibalah ujian masuk Akademi Sihir, yang mana Luri sebenarnya cukup lemah, malah dibilang sangat kuat karena berhasil memotong pedang milik penguji dengan sangat mudah, yang padahal itu berkat pedang sihir yang dibuat oleh Matthias tadi. Mengetahui Matthias yang membuatkan pedang Luri, tentu dia mendapatkan perlakuan khusus yang diuji langsung oleh si komandan ujian. Terlihat si penguji nampak meremehkan Matthias, namun saat Matthias menyerang, dia harus kalah dengan sekali serangan biasa yang menurut mereka itu sangat luar biasa. Saat ujian menggunakan sihir, disitulah Matthias dibuat bingung tak kalah mengetahui bahwa mereka menggunakan sihir dengan cara merapalkannya. Karena bagi Matthias, sihir rapalan itu sudah tidak layak pakai atau sudah ketinggalan zaman sejak 5.000 tahun yang lalu. Karena sihir rapalan itu sangat tidak cocok di medan pertempuran. Tak cukup sampai di situ, Matthias pun makin dibuat terkejut tak kalah lambang sihir 1 justru dianggap lambang mulia, sedangkan lambang sihir Matthias yang berjumlah 4 justru dianggap hina sebagai lambang gagal, yang padahal lambang sihir pada Matthias lah adalah yang terkuat pada zamannya. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika Matthias menggunakan sihir tanpa rapalan dengan sangat mudah, karena bagi mereka sihir tanpa rapalan itu sudah dianggap punah atau menghilang. Matthias pun menyimpulkan bahwa di zaman ini atau zamannya sekarang, pengetahuan manusia tentang sihir mengalami kemunduran. Singkat cerita, upacara pembukaan siswa baru pun dimulai. Matthias yang mendapatkan nilai ujian tertinggi seketika menjadi pusat perhatian dan langsung dipanggil oleh kepala akademi ke ruangannya.
マティアス・ヒルデスハイマー、校長室に来るように。 Mengetahui Matias bisa menggunakan sihir tanpa rapalan, kepala sekolah pun meminta agar dia mau mengajarkan ke semua murid di Akademi 2. Ketika ditanya kenapa mereka tidak bisa menggunakannya, ternyata benar. Teknik sihir tanpa rapalan sudah dianggap hilang karena tidak satupun di kerajaan ini yang bisa menggunakannya. 無称魔法は失われた魔法技術なのだ。やはりそうか。 Karena Matias orang yang baik hati, berdikari, dan rajin menabung, tentu saja dengan senang hati mau mengajarkannya. Namun mereka mempunyai suatu masalah karena kurikulum sekolah hanya diperbolehkan mengajarkan sihir dengan cara rapalan. Dan peraturan tersebut diatur oleh Akademi 1 yang notabene mempunyai rekam jejak baik dalam menggunakan sihir. Lantas, gimana kita bisa mendapatkan izinnya? Ya, dengan cara mengikuti kompetensi akademi dan menunjukkan potensi kekuatan sihir tanpa rapalan. 無影称魔法の力を見せつけるしかないだろうな。今日行うのは無影称魔法です。無影称 Hingga tiba kompetensi akademi dimulai, yang mana Matias dengan gagah beraninya maju sendirian melawan 3 orang sekaligus, yang tentunya juga mendapatkan cacian oleh murid di Akademi 1 karena dianggap lambang gagal. おいミラ、失格門が来たぜ。 3PS1 bagi Matias ini tidak lebih dari sekedar upil kering di hidung Pepita. Tentu itu bukanlah masalah besar baginya. Namun yang jadi masalah adalah salah satu murid tersebut adalah iblis yang sedang menyamar. 偽装魔法を使って姿を偽っているだけだ。 Begitupun saat pertarungan dimulai, iblis tersebut malah berpura-pura menggunakan sihir rapalan yang padahal dia bisa tanpa rapalan. Dan Matias pun menyimpulkan bahwa iblis memang sengaja membuat ras manusia tetap lemah dengan menyebarkan sihir rapalan, dan lambang sihir 4 adalah lambang gagal. Karena tidak mau ambil pusing, Matias pun langsung menebas iblis tersebut hingga dia mokap saat itu juga. 地学園に身を潜め、第4問が失格門と呼ばれるように細工をしたのだろう。不与に 0.8 秒。魔族を倒したのか。たった一人で。 Matias yang mengalahkan iblis sendirian dianggap suatu prestasi yang bersejarah. Untuk itu raja memberikan penghargaan serta apapun yang Matias inginkan akan dikabulkan. Yang padahal dalam hatinya itu tidak lebih dari hanya iblis tingkat teri. ありがとうございます。 Kemudian Matias meminta seluruh hak atas sumber daya dungeon dan malah dianggap raja suatu permintaan yang tidak berkualitas atau biasa-biasa aja. Mereka yang tidak tahu nilai aset dari dungeon membuat Matias sedikit tertawa karena sejak zaman dulu kala, semua kerajaan rela berperang demi menguasai sumber daya dungeon itu sendiri. Karena dari dungeon lah manusia bisa meningkatkan level sihir serta bisa menemukan berbagai macam bahan material dalam pembuatan senjata sihir. Tak cukup sampai di situ, Matias lagi-lagi dibuat tertawa ketika melihat semua senjata pusaka kerajaan rata-rata buatannya di zaman dulu. Loh. これは前世の俺が作った魔剣。 Lalu Matias mengajak Luri dan Alma untuk memasuki dungeon agar sihir mereka cepat meningkat serta mengajari mereka berbagai macam jenis sihir yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Kalau untuk Matias sendiri, ya, dia langsung menuju ke ruangan bos dan mengalahkannya. Saat kepulangan mereka, Matias mendeteksi ada iblis yang sedang berada di daerah kerajaan. Kedatangan mereka karena mau melihat ras manusia yang telah mengalahkan rekan mereka tempo hari. Tentu Matias tidak tinggal diam dan menghampiri mereka yang sebenarnya. Kalau dilihat dari segi kapasitas jumlah sihir, Matias kalah jauh atau kalah telak dari para iblis tersebut. Namun berkat banyaknya pengetahuan tentang sihir di masa lalu, membuat Matias cukup mencari kelemahan sihir yang mereka gunakan hingga membuat kedua iblis tersebut harus naas merenggang nyawa. Keberhasilan mereka mengalahkan iblis tentu mendapatkan penghargaan lagi dari raja, sekaligus membuat raja bertanya-tanya, siapakah Matias ini sebenarnya? Kemudian Matias memutuskan untuk mencari sisa-sisa kawanan para iblis sebelumnya ditemani oleh Luri dan Alma. Tibalah mereka di sebuah lembah gunung tapi tidak pakai dua. Di situ mereka tidak sengaja bertemu seekor naga yang sedang bobok manja di sarangnya.
Naga ini namanya Aeris, dikenal dengan naga legendaris yang bisa menghancurkan satu kerajaan. Aeris ini dulunya pernah dikalahkan dan dihajar habis-habisan oleh Matthias, namun karena dia menyerah, Matthias pun membiarkannya tetap hidup. Aeris yang tidak mengetahui bahwa orang di depannya adalah reinkarnasi dari Gaius, tiba-tiba langsung menyerang dengan menggunakan sihir napas jigong naga, tapi dengan mudah dibatalkan oleh Matthias. Mengetahui orang di depannya bisa membatalkan serangan dari naga dan bisa menggunakan bahasa naga, Aeris pun sadar bahwa orang di depannya adalah Gaius, seorang master sihir legendaris yang siapapun tidak mau berurusan dengannya. Dan di saat itu juga Aeris langsung memohon maaf dan meminta ampun atas perbuatannya barusan. Sampai segitunya loh. Setelah berbincang-bincang, lalu diketahui fakta bahwa setelah Gaius meninggal 5000 tahun yang lalu, ada sebuah reaktor sihir kerajaan yang meledak membuat seluruh umat manusia hampir punah kembali ke zaman batu. Dan dari sini dapat disimpulkan itulah kenapa kehidupan manusia tidak semaju zaman dulu. この時代の文明が衰退しているのはそれが原因か。 Yang pada akhirnya naga Aeris harus menjadi transportasi untuk mereka supaya cepat sampai ke lokasi tujuan, yang padahal Aeris terpaksa melakukannya karena terlalu takut kepada Matthias. マティアスさん、私どちらに向かえばいいですか？ Singkat cerita, sampailah mereka ke tujuan lebih cepat dan Matthias langsung hubak-habik menghajar sisa kawanan para iblis tersebut. 敵じゃなくてよかった。 Setelah semuanya selesai, mereka memutuskan untuk kembali ke kerajaan. Karena tidak mungkin membawa Aeris dengan bentuk naga, Matthias pun meminta Aeris merubah bentuknya menjadi seorang manusia yang ternyata Aeris ini adalah seekor naga berjenis kelamin wanita yang tentunya mungkin dia masih berwarna pink. Waduh. Demi menyembunyikan identitas Aeris adalah seekor naga, tentu dia harus mengikuti tes masuk akademi supaya identitasnya tidak diketahui. Apa yang terjadi kemudian? Ya, kalian pasti sudah bisa menebak bahwa Aeris hampir menghancurkan seisi akademi karena belum bisa menahan kekuatannya. Kok bahelo sih? おい、この子は本当にただの女の子なのか？ Beberapa hari kemudian, Matthias memulai mengajarkan tentang sihir secara besar-besaran kepada seluruh murid akademi demi mengantisipasi penyerangan dari iblis dan monster yang sebentar lagi akan menyerang kerajaan. Setelah beberapa bulan berlatih, tibalah penyerangan dari para iblis dan monster yang mana seluruh murid di akademi bergotong royong bahu-membahu untuk mengalahkannya. Walaupun seluruh murid sudah bekerja sama, namun tetap saja Matthias lah yang paling brutal menghajar mereka semua sampai tak tersisa. Bahkan monster badak bercula satu pun yang digadang-gadang oleh pihak kerajaan adalah monster yang paling mengerikan harus keok di tangan Matthias sendirian. Lantas raja, masyarakat, serta seluruh murid di akademi kembali dibuat bertanya-tanya, siapakah Matthias ini sebenarnya sehingga dia begitu kuat walaupun di umurnya yang masih muda. Singkat cerita, esok pun tiba. Karena tidak ada lagi yang bisa dipelajari di akademi ini, Matthias pun memutuskan untuk libur sementara dan berkelana ke berbagai daerah bersama timnya, yaitu Luri, Alma, dan Naga Jejadian. Hingga sampailah mereka di perbatasan antar wilayah. Di situ mereka tidak sengaja bertemu dengan seseorang kesatria yang menantang Matthias 1vs1 setelah mengetahui rumor bahwa Matthias adalah orang yang sangat kuat. Kesatria ini sebut saja namanya Burhan, yang mana dia ini digadang-gadang tidak pernah kalah dalam pertarungan dan dijuluki sebagai petarung yang sangat jenius sejak lahir. Hal itu terbukti ketika Matthias melihat jumlah mana di dalam dirinya sangatlah banyak. 疑いたくなるレベルだが紛れもない人間だな。 Tentu saja Matthias langsung tertarik dengan kesatria tersebut dan terjadilah duel 1vs1 di antara mereka berdua. Burhan pun mengklaim dirinya hanya bertarung menggunakan pedang karena dia tidak bisa menggunakan sihir apapun. 手を抜くも何も魔法なんて一度も使ったことねえよ。
Ternyata benar, julukan itu bukan hanya sekedar asupan jempol semata karena dia bisa mengimbangi pertarungan pedang dari Matthias. Namun setelah dianalisa lagi ternyata Burhan ini bukan tidak bisa menggunakan sihir, melainkan dia tidak sadar bahwa telah menggunakannya. 無意識に使いこなすとはこいつ Walaupun dia sangat kuat, tentu Matthias bukanlah lawan yang seimbang baginya. Untuk itu Matthias langsung menyerangnya hingga membuat dia terpongkeng saat itu juga. 降参だ。 Matthias yang mengetahui potensi terpendam dalam diri Burhan kemudian memberikan sebuah buku sihir agar dia menjadi lebih kuat lagi, mungkin bisa menyamainya suatu hari nanti. お前に足りないのは魔法の知識だ Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tibalah di suatu wilayah yang nampak kehidupan warganya sangat melarat. Hal itu bukan disebabkan karena uang bansos dikorupsi, melainkan pimpinan mereka yang dimanfaatkan oleh iblis agar membuat rakyatnya menjadi pekerja paksa. うわー誰か助けてくれ Demi membasmi kejahatan, kebatilan, serta menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat di film ini, Matthias yang cerdas pun tidak sekoyong-koyongnya menghajar pimpinannya saja, melainkan langsung menuju ke lokasi di mana iblis tersebut bersembayang. だったらどうする Sesampainya di TKP, iblis kali ini ternyata sangat kuat. Hal itu disebabkan karena ada iblis lain di luar sana yang mengendalikannya. Kita sebut saja iblis itu adalah iblis X. 次の指示をお願いします。落ち着け。 Awalnya Matthias cukup kesulitan menghadapinya karena iblis X selalu memberikan info cara bertarung yang benar. Namun tetap saja Matthias berhasil mematahkan semua sihir yang mereka gunakan. 化け物め。 いや Melihat betapa kuatnya Matthias yang seorang manusia, terbesit di pikiran iblis itu apakah dia memang reinkarnasi dari Gaius sang master sihir zaman dulu? Tentu saja iblis X langsung menyangkalnya karena kalau lawannya Gaius, kamu pasti sudah mati hanya dengan sekali serang saja. もし相手がガイアスなら、お前はとっくに死んでる。 Tentu saja Matthias mengetahui komunikasi mereka karena telah disadap. Anjir, ada ya sihir penyadap gitu. Untuk itu Matthias pun menyimpulkan jika iblis itu mengenalnya, maka sudah dipastikan iblis tersebut bukanlah iblis lemah, melainkan iblis dari zaman dulu yang sangat kuat. 知っているのかだとしたら相当古い魔族だが Karena iblis yang dihadapi Matthias sekarang bukanlah bosnya, Matthias tidak mau ambil pusing dan langsung menebasnya saat itu juga. Untuk mengetahui siapa sebenarnya iblis X tersebut, Matthias kemudian memutuskan untuk menemukan sebuah alat sihir pelacak yang dibuatnya zaman dulu. Singkat cerita, sampailah mereka ke lokasi tujuan di mana saat mereka menggunakan alat sihir tersebut muncullah tampilan yang lebih lebih mirip komputer lah di dunia nyata kita. Dan alangkah terkejutnya mereka semua setelah mengetahui bahwa iblis itu bernama Zardias, yang mana iblis tersebut adalah iblis tingkat tinggi yang sangat kuat. Saking kuatnya dia, walaupun kita berlatih selama 100 tahun belum tentu bisa mengalahkannya. Begitupun dengan Matthias juga tidak bisa mengalahkannya dengan jumlah mana yang masih sedikit sekarang. たちではかなわない マティ君でもかなわないの。 Namun beruntungnya iblis ini masih disegel, untuk itu mereka mencari tahu cara mengalahkannya sebelum segelnya terlepas. Kemudian Matthias teringat bahwa dia pernah membuat senjata terkuat zaman dulu, untuk itu dia melacak senjata itu dan ditemukanlah di gudang senjata milik kerajaan. あったこの場所はエース王国の王都。俺たちが Karena tidak mau membuang-buang waktu, mereka pun memutuskan untuk kembali ke kerajaan dan mengambil senjata terkuat milik Matthias. Namun sayang seribu sayang, ternyata segel Zardias lebih cepat terlepas dari apa yang diperkirakan. 今だ Kemudian Matthias pun memutuskan untuk menahannya sementara bersama Iris dan menyuruh Alma dan Luri untuk mengambilkan pedang pusakanya tersebut di gudang kerajaan. Dan terjadilah pertarungan yang maha dahsyat antara mereka berdua. 早す
すぎて全く見えません。 Walaupun sudah dibantu oleh naga Eris, tapi tetap saja Matthias tidak bisa mengimbangi kekuatan dari Lord Zadias dengan mananya yang sekarang. Ditambah lagi Matthias bertarung sambil melindungi warga kota agar tidak terkena serangan. Tiba di suatu titik di mana Luri dan Alma telah mendapatkan pedang legendaris terkuat Matthias, dan saat diberikan, tiba-tiba ya, Matthias harus terkena serangan di jantung yang membuat dia harus naas merenggang nyawa. Namun tiba-tiba lagi ada cahaya sihir yang menyelimuti tubuh Matthias yang membuat dia hidup lagi. Ternyata kekuatan pedang tersebut baru bisa aktif ketika penggunanya kehilangan nyawa. Saat penggunanya mati, pedang tersebut akan membangkitkan pengguna sekaligus memberikan kekuatan sihir yang sangat besar yang tersimpan di pedang tersebut. Dengan kekuatan sihir bertambah serta pedang legendaris yang kuat, Matthias dengan mudahnya mengimbangi kekuatan dari Zadias, sekaligus membuat Zadias bertanya-tanya, siapakah orang ini sebenarnya? そんなことができる人間がいるわけが。何なんだ貴様は。 Dengan kekuatan hutang yang belum dibayar, Matthias pun langsung menebasnya hingga dia tewas saat itu juga. Di akhir-akhir hayatnya, Zadias pun mengatakan bahwa iblis tingkat tinggi bukan hanya dirinya, melainkan masih banyak lagi dan akan memburunya. 貴様を滅ぼしてくれるだろう。 Di akhir film, terlihat Matthias dan Luri berduaan di tempat sepi yang kalian pasti sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Oke, tak perlu ada penjelasan rinci dengan anime ini karena bertema MC overpower ya, kalian pasti sudah tahu seperti apa ceritanya. Sebenarnya masih banyak adegan dan konflik yang tidak bisa saya tampilkan karena ya saya cuma mengambil benang merahnya saja. Jika masih belum puas, saya sarankan mending kalian tonton langsung full animenya. Oke? Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari anime ini adalah tidak ada, karena dunia sihir tidak ada di dunia kita. Aduh, kok gitu? See you next video. Bye-bye.